Nah, ini kita kan belum kenalan nih, Kang. Tadi baru jumpa aja di depan makam. Bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu sama Akang siapa nih? Saya lagi ngobrol. Asim. Kang Asim yang ganteng kalem. Aduh. Mitos itu. Mitos bisa aja nih. Kang Asim, saya pengen bertanya nih kepada Kang Asim. Tadi kan Kang Asim bilangnya Sadi Dinten tinggal di dia, sehari-hari tinggalnya itu di sini ya Kang Asim ya. Kang Asim itu tinggal di sini tuh udah berapa lama sih Kang Asim? Tos sabar halami. Ya sebenarnya kalau masalah main sehari-hari di sini dari kecil juga ini tempat main. Cuman kalau buat yang sekarang ini saya netep dari bulan 11. Berarti udah sekitar berapa bulan? Coba hitung Kang Sekarang Asim. bulan 5 ya berarti 6 7 bulanan lah. 6 bulan, kurang lebih 6 bulan Iya. mau ke 7 bulan ya Kang Asim. Iya. Tinggal di sini. Kang Asim enaknya spotnya ke hutan deh biar nggak ada bayangannya tuh. Iya. Terus. Terus. Sip lah Kang Asim ada ganteng. Kang Asim. Itu malah. Kang Asim masuk gitu. Udah kan laki mah ganteng mah gelis. Nah, eta laras eta maka. Kang Asim, Saya. alasan utama Kang Asim kenapa memilih tinggal karena kan tidak lazim dari orang lain ya Kang Asim. Ini area pemakaman umum. Itu tadi pemakamannya cukup luas banget dan saya memasuki ini area pemakaman juga. Kenapa? Yang pasti kita mencari ketentraman. Mungkin kalau bahasa kata pepatah orang Sunda gitu ya, orang tua dulu kan kalau yang namanya kita hidup di tengah-tengah masyarakat, kata orang tua zaman dulu ya, kata pepatah Sunda, harengheng kudedengean pajejet kudedelean. Waduh, ini jago banget deh. Gimana? Ya kalau kita tinggal di tempat terpencil istilahnya ya, tapi bukan berarti tidak ada teman, bukan berarti tidak ada Punya orang. Di sini juga banyak orang, tapi mungkin orang-orang di sini sudah pada tentrem adem. Sudah pada tidur nyenyak. Iya. Nah, kita juga pengen hidup tentrem adem, makanya kita deketin yang tentrem adem. Orang-orang di sini nggak ada yang istilahnya ngoceh-ngoceh, nggak ada yang usil. Nggak ada yang gosip. Nah, di sini nggak ada yang suka gosip, nggak ada yang suka jahil, pada baik semua. Kita mau ngapain aja, nggak rewel lah orang-orang di sini mah. Nggak kayak orang-orang istilahnya Di perkampungan. di perkampungan, ya di lingkungan masyarakat nggak rewel di sini mah. Enaknya ya. Iya, semua pada baik. Iya, pada baik-baik ya, emang nggak bisa gerak, nggak bisa hidup. Ya mungkin itulah. Aktivitas sehari-hari Kang Asim di sini? Dari bulan 11 saya aktivitas paling bersih-bersih sampahan. Kalau ya kalau yang di tempat sampah udah agak bersih gitu ya sampahnya, ya kita ngambil dari masyarakat. Dibakar di sini. Ya kita bakar di sini kita ini. Tapi ya yang masih bisa dimanfaatin, yang masih laku dijual kita pisahin gitu ya. Seperti kardus dan aqua Ya, ya. ya istilahnya rongsokan, apa yang bisa kita manfaatin, yang bisa dijual, yang nggak bisa dijual juga kalau masih bisa dimanfaatin ya kita manfaatin. Contohnya apa? Yang bisa dimanfaatin yang nggak bisa dijual? Ya banyak kayak kantong kresek gitu. Buat Ya, kalau yang masih bersih-bersih ya mungkin kita manfaatin. Kalau buat masak, buat apa gitu kan istilahnya. Benar-benar ya benar. Jadi contohnya kalau misalkan ada katel yang masih lumayan atau payung, baju yang masih lumayan dimanfaatkan sama Kang Asim dipakai ya Kang Asim ya. Nah, berarti Kang Asim pada intinya pekerjaannya, aktivitas sehari-harinya nyari rongsokan ya Kang Asim ya? Betul atau gimana? Mungkin kalau lebih tepatnya kita nyampah gitu lah. Nyampah. Jadi bersih-bersih sampah, kalau ada rongsokan yang bisa dijual, dikumpulin, dijual ke bandar. Cuman sampingannya ya itu barang yang masih bisa kita manfaatin gitu. Jadi kita manfaatkan dulu. Jadi apa istilahnya, mengurangi barang-barang yang mubazir. Jadi kalau yang masih bisa dimanfaatin jangan dulu masuk sampah gitu. Oh iya siap Kang Asim. Nah terus Kang Asim ini di sini itu kan makam siapa nih Kang Asim? Ini kalau yang di dalam kakek sama nenek. Yang sebelah kanan itu kakek saya, Bapak Kadir. Yang sebelah kirinya nenek, Ibu Jardem.
Kalau ya itu yang belakang bangunan? Yang di belakang, yang sebelah kanannya itu bapaknya Bapak Kadir. Kalau yang sebelah kirinya itu kakaknya. Jadi berarti uaknya Bapak Kadir. Anggota keluarga Kang Asim ya? Iya, masih. Semuanya di sini tuh yang dimakamkan di sini semua anggota keluarga Kang Asim. Kalau Kang Asim berarti hidup sendirian di sini? Kalau di sini disebut sendiri nggak sendiri gitu ya. Soalnya kita kalau tetangga ada, teman banyak. Cuman kan istilahnya kalau sehari-harinya gitu. Ya sendiri mungkin. Iya, kalau sehari-harinya kita kan di sini sendiri gitu. Kalau yang ini mah kan tetangga mah kan udah jelas gitu. Yang lain mah, nah kalau itu ngerongsok gitu tetangga mah. Ada yang ngider gitu kan. Kang Asim, enggak takut? Mungkin kalau bahasa takut sekarang mah udah jauh dari kata takut. Kenapa? Karena kita berani, jadi takut itu hilang. Widih, hebat Kang Asim. Mungkin kalau kita nggak berani pasti kita itu takut kan? Enggak, gini Kang Asim. Soalnya Kang Asim ini kehidupannya tidak lazim dari orang lain. Maaf ya Kang Asim. Iya. Dalam tanda kutip, dalam pengertiannya kan kebanyakan orang pengen tinggal itu di perkampungan, di rumah nyaman, di kasur tidur ya Kang Asim, benar gak? Nah Kang Asim sendiri malah pengen tinggal di tengah-tengah pemakaman umum, yang menurut pengakuan orang pemakaman umum itu bukan menurut pengakuan orang ya, kebanyakan orang beranggapan bahwa yang namanya pemakaman, bahwa yang namanya kuburan itu sangat mengerikan, ada inilah, ada itulah gitu, banyak nyamuk lah, banyak inilah. Itu kenapa Kang Asim? Nah, dari sini kita belajar gitu. Mungkin kalau masalah istilahnya nyaman itu tergantung selera gitu ya. Selera kita itu kayak gimana? Satu contoh dari segi makanan aja selera orang itu berbeda-beda. Betul. Nah, dari segi tempat juga jelas selera orang itu berbeda-beda. Ada yang selera senangnya itu di tempat keramaian ya. Ada yang sukanya hura-hura, poya-poya. Mungkin kalau saya lebih suka mempersiapkan diri. Karena kita juga bakal dikubur. Nah, suatu hari kita juga bakal jadi anggota di sini ya. Waduh. Jadi sebelum kita memasukinya kita deketin dulu. Gimana rasanya gitu dalam hidup kesepian dan kesunyian. Iya. Wih, mantap Kang Asim. Kalau saya mah nggak berani jujur. Ya mungkin saya juga bukan keberanian ini juga bukan punya saya gitu kan. Tapi ya mungkin karena sekarang ini ya buat saat ini keberanian itu lagi ada gitu dalam diri saya. Pernah Kang Asim merasa ketakutan? Pernah. Gimana ceritanya tuh? Ya kadang kalau kitanya lagi iman kita lagi goyah mah kadang kita juga sering gitu ya ada gangguan istilahnya. Ya mungkin itu cuman sekedar halusinasi tapi kan jelas ada kelihatan gitu kan, kerasa, kedengar gitu. Ya mungkin cuman halusinasi tapi jelas gitu, kerasa gitu. Maksudnya ya, jelas kerasa tuh gimana Kang Asim? Pernah ya suka melihat? Ada gitu istilahnya yang kita ketemu gitu kan ya. Sama apa? Sama sesuatu ya istilahnya, sama sesosok makhluk. Tapi ya kalau kitanya lagi posisi berani gitu ya, kadang kitanya sadar gitu. Kalau kitanya lagi sadar, ini mah beda dimensi gitu. Beda dunia. Iya beda dunia. Kita paham. Biarpun kelihatan tapi kita nggak mungkin bisa bersentuhan gitu. Ya udah kalau kitanya sadar mah udah langsung hilang lagi tuh. Sosoknya kayak gimana? Seperti ya, apa? Sama sih kayak nggak ada yang serem gitu lah istilahnya, sama kayak kehidupan kita gitu. Contohnya? Ya kadang saya pernah gitu ya pas mau lewat gitu di jalan ke pemakaman. Ya posisinya di jalannya lah. Ada gitu kayak ibu-ibu lagi ngasuh anaknya gitu di jalan. Kita kan mau lewat juga keder gitu ya. Tapi kalau pas kitanya udah deket mah gitu ya, kok ternyata nggak ada gitu. Berarti benar ya Kang Asim, anggapan orang kalau namanya pemakaman itu mengerikan, suka ada aja sosok-sosok yang beda dimensi, beda dunia dengan kita. Kalau masalah sosok yang beda dimensi jelas itu ada, cuman
mungkin kalau saya ketemunya bukan sama yang serem-serem tapi sama yang baik-baik, masih biasa gitu lah istilahnya, kehidupannya juga sama kayak kehidupan kita, cuman beda gitu istilahnya, beda dimensi. Kalau kita sentuh justru malah hilang. Oh. Nah, bicara masalah gituan, selama 6 bulan tinggal di sini ya Kang Asim ya, selain melihat sosok ibu-ibu yang suka lagi ngasuh anaknya, pernah lihat apa lagi Kang Asim? Pernah saya di sini ya, di pas makam ini yang sebelah kiri ya. Saya lagi yang belakang itu. Iya, yang belakang nongkrong. Pas saya kesini masa saya nggak nengok apa-apa, tapi pas saya nengok ke belakang, belakang kan ada kolam ya. Saya nengok banyak yang lagi pada mandi. Waduh, laki-laki perempuan? Istri. Cantik-cantik nggak? Cantik. Kang Asim sampai tergoda tidak? Enggak juga, justru saya kaget gitu. Kenapa ada ya? Iya, kaget pas saya. Itu pas malam, siang? Siang itu paling habis asar lah, habis asar. Sore lah. Jangan-jangan itu putri lagi mandi. Jadi yang ke ininya ya mungkin kayak sebangsa apa, kalau bahasa orang Sunda peri gitu, kayak peri gitu. Oke. Kang Asim ini katanya jago nembang juga ya Kang Asim? Ah, enggak juga. Coba enggak, tuh pengen dengar tembangan Sundanya Kang Asim, pepatah atau gimana gitu. Pepatahnya yang buat apa dulu? Kehidupan kita lebih baik lagi lah. Contohnya mengingatkan kita akan kematian, akhirat atau gimana gitu. Kayak dari juga ya Kang. Saya soalnya bukan sinden loh kan. Oh, tapi pernah lihat di videonya Kang WK Jurnal tuh, karena saya tahu sini tuh dari Kang WK Jurnal. Iya. Itu Kang Asim itu wah nembangnya bagus banget. Sok atulah kos tadi perlu. Enggak, beneran. Kalau masalah nembang saya bukan istilahnya jagonya, soalnya apa? Saya nggak bisa ngatur nada, itu aja. Cuman kebetulan karena saya orang Sunda, saya istilahnya suka gitu sama yang namanya apa, kebudayaan Sunda gitu ya. Sok atuh. Jadi biar nggak bisa juga kita maksain. Kalau masalah bisa kita nggak bisa gitu, karena coba. Kita bukan seniman ya gitu. Ya pengen denger lah. Kalau kita bikin pepatah sedikit buat para elit politik gimana? Asal jangan menyinggung lah. Enggak juga lah. Sok silahkan terserah. Ada pepatah dari sinden ya. Buat para elit politik, buat para pejabat. Gimana tuh? Najan kalungguhan luhur, ulah ujub jeung takabur. Sing apal badan sakujur. Sing adil sarta sing jujur. Waduh, mantap Nah, itu dengerin tuh. Barangkali ada yang ngerti elit politiknya, karena sekarang elit politik juga banyak orang-orang Sunda ya. Pasti ngerti tujuan arti tembangan dari Kang Asim. Iya, itu juga dari sinden. Ada lagi nggak? Udahlah, kita kalau masalah nyanyi mah sekarang mah mungkin lagi kurang inilah situasinya juga. Kenapa? Oke, itu hanya sebatas iklan ya, tambahan. Iya, tambahan aja sedikit. Tapi itu juga pepatah juga. Maaf sebenarnya bukan cuman buat orang lain, kita pepatah buat diri sendiri juga. Okay. Itu yang utamanya mah. Betul. Kang Asim, saya tanya lagi nih, perihal misteri, perihal ketakutan. Iya. Karena setiap orang merasakan di area kuburan itu takut, apalagi ada yang namanya kuburan baru. Iya. Gimana Kang Asim? Selama tinggal di sini pernah nggak ada kuburan baru dekat lingkungan Kang Asim tinggal sendirian? Kebetulan paling baru 3 harian lah kalau nggak salah. Entah 3 hari, entah 4 hari lah. Ada yang baru, cuma ya orang-orang kenal. Sering ya kalau yang namanya kita tinggal di kuburan gitu, yang baru ya pasti banyak gitu. Ngeri. Orangnya juga kita kenal kan. Merasa ketakutan nggak Kang Asim? Ya seperti yang saya bilang, mungkin kalau buat sekarang mah rasa takut itu tidak kayaknya ada. udah jauh gitu dari rasa takut itu. Kang Asim jujur lebih takut sama hantu atau lebih takut sama orang jahat? Nggak ada yang ditakutin. Kenapa? Yang kita takutin itu
kesalahan pribadi kita sendiri. Oke, Itu yang kita takutin. Benar Kang Kim, kita tidak ada yang ditakuti di dunia ini kecuali Allah Subhanahu wa taala Nah. dan juga kesalahan kita pribadi. Nah, Saya tanya cuma 2 pertanyaan, jadi Kang Asim jawabnya satu aja. Lebih takut sama hantu atau lebih takut sama orang jahat? Yang mau berbuat jahat sama Kang Asim. ya mungkin lebih takut sama orang yang mau berbuat jahat. Betul ya Kang Asim ya. Karena kalau nggak ada peribahasa mengatakan yang meninggal dunia sama hantu dihakan juri cina cek langsung namanya Kang Iya, Asim. enggak ada ininya lah istilahnya mah. Kang Asim, kalau misalkan di sini di pemakaman ini kalau ada yang mau meninggal dunia apakah ada isyarat? Contohnya ada apa gimana? Jelas. Ada beberapa isyarat gitu ya. Mm-mm. Mungkin kalau dari cerita ibu saya kadang suka jadi nyata juga. Mm-mm. Kalau ibu saya kan pernah bilang kalau ada suara burung, kalau kata orang Sunda mah Cingcuing. ya mungkin ada yang bilang cincuing, tapi kalau ibu saya mah bilangnya titip anak, tinggal anak kalau di sini mah. Gimana? Itu kalau ada burung itu ya istilahnya berkicau di apa namanya di pohon bambu. Itu katanya alamat mau ada orang meninggal. Nah, tapi kalau saya pribadi kadang kalau ada orang meninggal gitu ya, yang orangnya kenal atau kalau enggak yang mungkin mau dimakamin ke sini gitu ya, seringnya mah saya mencium baunya pas lagi dimandiin. Jadi kayak ada bau sabun campur kamper gitu. Oh, yang aroma tercium tapi berarti setelah mencium aroma itu tersebut Nah, tidak biasanya lama suka ada yang meninggal. yang meninggal gitu. Itu kan tadi saya ada kelihatan ada tempat penyimpanan keranda mayat ya Kang Asim Di mana? di makam. Enggak ada di sini Oh, mah. nggak ada. Itu Nggak. tadi saung-saung itu kayak apa? Buat apa tuh? Oh, itu mah memang kalau di sini gitu ya sudah biasa gitu kalau makam-makam istilahnya yang keluarga besar apa yang orangnya memang masih istilahnya ada jasanya gitu sama keluarga, jadi sama keluarga itu Dibangun. makamnya itu dibangun gitu, dikasih istilahnya ini ya kayak gini gitu Seperti istilahnya. makam wali Iya. ya Kang Asim. Kalau masalah keranda di sini mah disimpannya biasanya di masjid. Di masjid. Iya. Berarti aman ya Kang Asim. Iya. Alhamdulillah ya di sini mah ya perasaan kita selama di sini ya kita tentrem aja Enjoy. gitu. Iya. Kalau Kang Asim bandingin, waktu dulu kan pasti Kang Asim pernah tinggal di rumah juga ya. Di Iya. kasur yang empuk, tidur Iya. nyenyak. Nyenyakan tinggal di sini di kuburan bersama anggota keluarga atau di rumah sendirian. Mungkin pertanyaannya yang agak kebalik gitu ya. Cuma Mungkin yang dimaksud nyenyakan di rumah. rumah sama keluarga mungkin ya. Ah. Nah, apa di sini sendiri? Oke. Jelas kalau kita milih Sama aja kan di sini juga sama anggota keluarga iya, kan itu keluarga sama. Kang Asim. Iya, ini keluarga, tapi kalau keluarga ini mungkin kan keluarga yang udah almarhum. Jujur, kalau enak kita jelas enak bareng sama keluarga ngumpul, ya. Cuman posisinya gitu ya. Kalau dulu kan istilahnya saya pernah kan sebelum saya di sini kan di Bantarjati. Nah, kalau posisi kita istilahnya memang agak renggang dari istilahnya tetangga gitu ya. Ya kita juga nyaman gitu sama tinggal sama keluarga sama anak istri gitu. Tapi kalau sekarang posisinya di sini kan ya, itu kan posisinya di tengah-tengah masyarakat gitu, istilahnya udah nempel kanan kiri tetangga gitu, udah deket. Jadi kita kurang nyaman, lebih nyaman tinggal di sini. Nyenyak. Iya. Jujur. Kan Iya. banyak nyamuk di sini Kang Asim. Mungkin kalau masalah nyamuk, Akang bisa lihat sekarang istilahnya nggak ada nyamuk yang ganggu kan. Ya kan? Kita nggak pakai lotion, nggak pakai istilahnya ini. Kalau masalah nyamuk kadang ada yang ganggu, tapi kalau ada nyamuk yang ganggu ya kita minta jangan ganggu lah gitu. Oke. Jangan genit-genit, orang kita juga nggak genit. Ya Waduh. nyamuknya juga jangan genit dong. Waduh. Berarti Kang Asim ini istilahnya tinggal di sini tuh ngikutin keluarga juga ya, ngikutin kakek dan nenek ya, Iya. kakek buyut ya. Tinggal di sini juga sama kayak sama keluarga juga ya. Iya, ya Hidup masih sini. keluarga juga. Cuman bedanya mungkin keluarga yang di sini sudah sudah almarhum. sudah almarhum gitu. menghadap Iya. Yang Maha Kuasa. Kita Iya. doakan semoga anggota keluarga Kang Asim
di beliau semua di alam kuburnya mendapatkan nikmat kubur, Amin. dijauhkan dari siksa kubur, Amin. ditempatkan oleh Allah di tempat yang mulia. Amin. Kalau namanya itu siapa sih Kang? Yang mana? Dua-duanya? Yang sebelah sini kakek saya namanya Bapak Kadir, nenek Ibu Jardem. Bapak Kadir dan Ibu Jardem. Jartem. Iya, itu kan suami istri ya. Okay. Kalau yang di belakang itu Bapak Gunawijaya, bapaknya Bapak Kadir. Yang di pinggirnya lagi itu Bapak Asmijan, kakaknya Bapak Gunawijaya. Bapak Gunawijaya, Bapak Asmijan, Bapak Kadir dan juga Nenek Jartem. Iya. Oke, kita doakan ya wa khususon ila arwahi Bapak Kadir bin Fulan, Ibu Jartem binti Fulana, Bapak Gunawijaya bin Fulan, Bapak siapa lagi Kang? Asmijan. Bapak Asmijan bin Fulan alladzi dufinu fi hadal maqam wa jaujatihim wa usulihim wa furihim syai'ul lillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Oke, Kang Asim, terima kasih atas waktunya. Kang Asim udah diganggu sama saya nih. Diganggu lagi istirahat mungkin, lagi sono-sononya sama kakek dan neneknya. Ini malah mau diajak ngobrol-ngobrol di sini. Semoga Kang Asim selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahkan hidupnya, digampangkan milik rezekinya, digampangkan segala urusannya. Tinggal di sini tidak ada gangguan dari orang-orang yang ingin berbuat jahat ya Kang Asim. Amin ya rabbal alamin. Samulihna ya punten ku bahasa Sunda si Akang mugia laksana sapaneja hatur nuhun ieu tos sumping ka ieu tempat. Tapi hapunten abdi teu tiasa nyugemakeun Kang nya. Hapunten pisan ieu ku bahasa Sunda tapi nya. Mohon tesayos siap mantap. Hampura pisan Kang da memang sakieu buktosna lah ieu.